and the way to implement things on this team, I see it very clear. Ya tentu, ini adalah merupakan bagian dari rencana PSSI untuk membentuk timnas yang kuat. Dan saya pikir kita perlu mendukung juga rencana ini, karena ini demi kebaikan timnas Indonesia. Australia mulai panik. Patrick Kluivert naturalisasi 6 striker grade A untuk timnas Indonesia. Australia yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola di kawasan Asia Pasifik, kini menghadapi ancaman serius di level internasional. Kabar mengejutkan datang dari Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Belanda yang kini menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Australia. Kluivert berhasil melakukan langkah berani dan kontroversial dengan menaturalisasi 6 striker kelas dunia untuk memperkuat lini serang Australia. Langkah revolusioner Patrick Kluivert. Patrick Kluivert yang ditunjuk sebagai pelatih Australia pada awal tahun ini tampaknya tidak main-main dengan ambisinya membawa Australia ke level yang lebih tinggi. Dalam konferensi pers terbaru, Kluivert mengumumkan bahwa Federasi Sepak Bola Australia telah menyetujui naturalisasi 6 pemain bintang internasional yakni Lamine Yamal, Anthony Santos, Oli Romeni, dan Ayase Ueda. Virgil van Dijk yang kini bermain sebagai striker eksperimental dan Jairo Rediwald. Langkah ini dilakukan dengan alasan untuk meningkatkan daya saing Australia di kompetisi internasional, terutama menjelang Piala Dunia FIFA mendatang. Namun keputusan ini memicu reaksi beragam baik dari komunitas sepak bola lokal maupun dari negara-negara pesaing di kawasan Asia. Profil 6 striker naturalisasi. 1. Lamine Yamal. Bintang muda asal Spanyol ini sebelumnya dianggap sebagai salah satu pemain masa depan La Roja. Yamal dikenal karena kecepatannya, kemampuan dribble yang luar biasa, dan visi bermain yang matang meskipun usianya masih muda. Kehadirannya memberikan dimensi baru dalam serangan Australia. 2. Anthony Santos. Pemain asal Brazil ini dikenal dengan kreativitas dan gerakan eksplosifnya di sayap. Anthony yang sebelumnya membela Manchester United memiliki kemampuan mencetak gol dan memberikan assist yang konsisten. 3. Oli Romeni. Striker asal Belanda ini telah membuktikan dirinya sebagai pencetak gol ulung di Liga Domestik Eropa. Romeni dikenal sebagai penyerang tengah yang tangguh dalam duel udara dan memiliki penyelesaian akhir yang klinis. 4. Ayase Ueda. Ueda adalah penyerang Jepang yang telah menunjukkan performa gemilang di Liga Asia dan Eropa. Kluivert melihat potensi besar dalam kemampuannya mencetak gol dari berbagai posisi. 5. Virgil van Dijk. Dalam langkah yang mengejutkan, Van Dijk yang dikenal sebagai salah satu bek terbaik dunia, kini dimainkan sebagai striker di bawah arahan Kluivert. Keputusan ini didasari oleh kemampuan fisiknya yang luar biasa dan insting mencetak gol yang tak terduga. 6. Jairo Rediwald. Gelandang serang serba bisa asal Belanda ini juga dilatih untuk bermain di posisi striker. Dengan teknik tinggi dan pengalaman bermain di Eropa, Rediwald menjadi senjata rahasia Australia. Reaksi dari Australia dan dunia. Kabar ini langsung memicu kepanikan di kalangan tim-tim pesaing, terutama di kawasan Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Australia yang sebelumnya dianggap sebagai tim tangguh namun memiliki kelemahan di lini serang, kini menjadi ancaman nyata. Di sisi lain, sejumlah pihak di Australia sendiri mengkritik langkah ini. Beberapa pihak merasa bahwa naturalisasi massal ini mengabaikan potensi pemain lokal, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah pragmatis untuk meraih kesuksesan internasional. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menyebut langkah ini sebagai permainan politik sepak bola dan mengklaim bahwa timnya akan tetap bersiap untuk menghadapi Australia di kompetisi mendatang. Persiapan menuju Piala Dunia. Dengan tambahan 6 pemain ini, Australia kini dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk meraih gelar di Piala Dunia FIFA. Patrick Kluivert telah merancang formasi ofensif yang agresif dengan Yamal dan Anthony di sayap serta kombinasi Romeni dan Ueda sebagai penyerang tengah. Virgil van Dijk akan digunakan sebagai senjata kejutan dalam situasi bola mati. Australia juga akan menggelar serangkaian pertandingan uji coba melawan tim-tim besar seperti Brazil, Jerman, dan Argentina untuk menguji kekuatan skuad barunya. Tantangan bagi Asia dan dunia. Langkah ini menandai era baru dalam sepak bola Australia. Tim-tim di Asia kini harus menghadapi tim yang diperkuat oleh pemain-pemain kelas dunia, sementara negara-negara lain juga harus mewaspadai ambisi besar Australia di panggung global. Apakah strategi Kluivert ini akan membawa Australia ke puncak kejayaan, atau justru akan menjadi bumerang yang menghancurkan identitas sepak bola mereka? Waktu yang akan menjawab.